Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di pelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui tentang cita-cita adikmu, kakak, ayah, dan ibumu. Ada yang bercita-cita menjadi pilot, guru, penyanyi. Ada juga yang ingin menjadi dokter umum atau dokter hewan. Nah, bicara tentang dokter hewan bisa sangat membantu mengobati hewan yang sakit. Seorang dokter hewan harus tahu bagian-bagian tubuh hewan. Seorang dokter hewan juga harus tahu daur hidup hewan. Ini adalah contoh-contoh dari siklus hidup hewan. Sebelumnya kita telah mempelajari siklus hidup hewan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis, ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Sebelumnya kita mau membahas dulu apa itu metamorfosis. Ya, menurut KBBI yang sudah kita pelajari ya, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk. Nah, metamorfosis itu terbagi menjadi dua, sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu maksudnya suatu hewan itu mengalami perubahan bentuk dari telur ya. Nah, ini adalah fase dari metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Larva itu sama dengan ulat, pupa itu sama dengan kepompong, sedangkan imago itu artinya hewan dewasa. Perhatikan gambar ya. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna itu fase atau tahapannya ada tiga. Ada telur, nimfa, dan imago. Nimfa itu berarti hewan muda. Nah, ini ada gambarnya. Dari proses telur menetas, terus berubah menjadi nimfa. Nimfa itu mirip dengan imago. Imago itu hewan dewasa ya. Jadi untuk metamorfosis tidak sempurna itu berarti hewan tersebut tidak mengalami perubahan bentuk ya. Hanya berubah dari kecil dan besar ukuran saja. Sekarang kita buat perbandingan siklus hidup hewan antara kupu-kupu dan belalang. Jika kita lihat dari persamaan antara kupu-kupu dan belalang ya, kupu-kupu dan belalang itu sama-sama hewan dengan jenis serangga. Yang kedua, kupu-kupu dan belalang sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan untuk perbedaannya, kupu-kupu mengalami fase metamorfosis sempurna ya, yang tadi karena dia mengalami pupa. Sedangkan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena tidak ada fase pupa di siklus hidup dari belalang. Ya, perbedaan kedua, kupu-kupu mengalami perubahan bentuk dari telur menjadi larva, lalu berubah menjadi pupa, lalu berubah menjadi imago. Sedangkan belalang tidak mengalami perubahan bentuk. Setiap yang Allah ciptakan pasti ada manfaatnya. Nah, begitu juga dengan makhluk hidup yang ada di sekitar kita, pasti bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena walaupun dipakai terus-menerus masih bisa ada lagi dan ada lagi.
Domba yang manfaatnya bisa diambil untuk bahan makanan dan bulunya bisa untuk bahan pakaian. Kerbau bisa diambil untuk bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Sedangkan ayam juga bisa untuk diambil telurnya, dagingnya untuk bahan makanan dan bulunya bisa digunakan untuk membuat kemoceng. Manfaat dari padi untuk bahan makanan pokok, kapas untuk bahan pembuatan kain yang nantinya akan menjadi pakaian. Lalu ada pohon jati, gunanya manfaatnya adalah untuk menjadi bahan bangunan dan juga perabot di rumah. Kursi, meja, atau pintu. Jadi kita simpulkan manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia nih ya. Sebagai bahan sandang, pangan, dan papan. Sandang itu untuk dipakai seperti pakaian, pangan itu untuk dimakan, makanan ya, dan papan itu untuk rumah. Selanjutnya manfaatnya adalah obat-obatan. Sebagai obat-obatan dari hewan bisa dijadikan obat-obatan dan dari tumbuhan juga bisa. Lalu untuk peralatan rumah tangga, ini dari tumbuhan ya, manfaat dari tumbuhan. Nah, meringankan pekerjaan itu manfaat dari hewan. Sedangkan manfaat bagi lingkungan, yang pertama, tumbuhan itu penghasil oksigen ya. Lalu bisa mencegah erosi, mengikis tanah yang akan mengakibatkan longsor. Hewan juga bermanfaat sebagai penyubur tanah, misalnya cacing. Kotoran hewan juga bisa untuk menyuburkan tanah. Lalu yang terakhir adalah penyeimbang lingkungan. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan tadi. Alhamdulillah kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.